Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiatul Fitri, NIM 2020 070198, Prodi PJSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi penyempurna agama. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin menjelang subuh pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada 20 April 570 Masehi. Kenapa dikatakan pada saat itu adalah tahun Gajah? Karena pada saat itu Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah sehingga dikenal dengan tahun Gajah. Sebelum lahir ke dunia, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim sejak dalam kandungan ibunya. Dan setelah lahir, beliau diberi nama oleh Abu Muthalib, yaitu Muhammad, artinya orang yang selalu mendapat pujian. Pada saat bayi, beliau diasuh dan disusukan pada Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Syam. Dan pada saat Nabi berusia 6 tahun, ibunya Aminah mengajak beliau berziarah ke Yatshrib untuk mengunjungi keluarganya serta berziarah ke makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di desa Abwa. Semeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abu Muthalib selama 2 tahun, sang penjaga Ka'bah. Pada usia 8 tahun, kakeknya pun ikut meninggal, sehingga beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing demi meringankan beban keuangan pamannya. Pada usia Nabi Muhammad 12 tahun, dia menemani Abu Thalib berdagang ke Syam untuk pertama kalinya. Pada saat itulah beliau bertemu dengan pendeta Jirjis, pendeta Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad sebagaimana yang tertera pada kitab Injil asli yang dipegangnya. Adapun tandanya yang pertama, adanya segumpal awan yang selalu menaungi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Syam. Yang kedua, adanya cap kenabian yang tertulis di salah satu pundak beliau. Kemudian pendeta meminta agar tidak lagi mengajaknya ke Syam karena khawatir kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Muhammad. Abu Thalib membawanya kembali ke Mekah dan menjaganya dengan ketat. Ketika usia Nabi Muhammad SAW mencapai remaja, Nabi Muhammad belajar memanah dan keterampilan berdagang. Nabi Muhammad sering menemani pamannya untuk berdagang dalam perjalanan. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, dapat dipercaya, sehingga kabar akan Nabi Muhammad yang jujur dan dapat dipercaya tersebar. Dari kabar yang tersebar itu, ada salah seorang yang mendengar kabar akan anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya adalah seorang janda bernama Khadijah. Reputasi beliau membuat Khadijah mempercayai barang dagangannya kepada Nabi Muhammad. Seiring dengan berjalannya waktu, Khadijah merasa tertarik pada Muhammad akan sifatnya. Akhirnya beliau menikah dengan Muhammad pada usia Nabi Muhammad 25 tahun, sementara Khadijah pada salah satu riwayat umurnya 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dan pernikahan ini dikaruniai 6 anak, yaitu 2 anak dan 4 perempuan. Pada usia Nabi Muhammad 35 tahun, terjadi peristiwa penting di kalangan orang Quraisy, yaitu
renovasi Ka'bah akibat banjir. Pembangunan Ka'bah tersebut terjadi perselisihan antara para kabilah-kabilah demi memperebutkan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali. Akhirnya mereka sepakat mengangkat seorang hakim, dan orang yang menjadi hakim adalah orang yang pertama kali masuk di kawasan Ka'bah. Keesokan hari, orang pertama masuk Masjidil Haram adalah Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi hakim untuk para kabilah-kabilah untuk meletakkan Hajar Aswad. Sebagai orang yang bijaksana, Nabi Muhammad memerintahkan pada semua kabilah untuk bersatu meletakkan Hajar Aswad dengan cara diminta untuk meletakkan Hajar Aswad di selendang atau surban. Lalu para kabilah-kabilah bersama-sama mengangkat tiap ujung selendang tersebut, sehingga para kabilah merasa dihargai oleh Nabi Muhammad dengan cara yang dilakukannya. Sehingga dari peristiwa ini, para kabilah memberi gelar pada Nabi Muhammad, yaitu orang yang dapat dipercaya atau Al-Amin. Pada usia Nabi Muhammad SAW yang ke-40 tahun atau lebih tepatnya pada 17 Ramadan 611 Masehi, beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Peristiwa ini menandakan bahwa Muhammad telah diangkat menjadi nabi. Itu turunlah surat Al-Mudatsir 1 sampai dengan 7. Dengan turunnya surat ini, fase paling berat bagi Muhammad dimulai. Selama 23 tahun berdakwah dalam peradaban, beliau selalu ditentang dan dicaci maki oleh para pengikutnya atau orang Quraisy. Hingga datang pertolongan Allah dengan masuknya para sahabat-sahabat Muhammad ke dalam agama Islam. Setelah itu, banyak kejadian-kejadian yang bersejarah yang dapat kita lihat dari Al-Quran dan juga kisah-kisah Nabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.